pada satu masa kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Hasyr ayat 18 yang telah saya bacakan tadi dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Yang pertama, Allah mengingatkan kita bahwa selalu bertakwa kepada Allah, selalu memelihara diri dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah, selalu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, selalu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang memang tidak sukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa, Allah peringatkan lagi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat pada masa yang lalu, lighad, untuk hari esok. Masa yang lalu adalah masa yang tidak akan berulang lagi dan tidak akan bisa bertemu kembali. Masa yang akan datang, yang terakhir adalah apa yang kita sebut dengan hari akhirat. Masa yang akan datang kita lalu adalah hari akhirat. Maka seorang yang paling bijak adalah orang yang dapat menganalisa atau mengintrospeksi masa yang lalu dan kemudian dia beraksi untuk beramal, melakukan sesuatu untuk dibalik kematian. Karena di dunia ini belum ada pembalasan yang sebenarnya. Pembalasan yang sebenarnya adalah di balik kematian itu. Setelah orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, kalaupun dia belum merasakan hari akhirat dalam arti kata pembalasan dari perbuatan yang dilakukan di dunia, tetapi awal daripada hari akhirat itu telah dirasakan seseorang manakala dia masuk dalam kubur. Pada saat disebutkan dengan pada hari-hari sebelum yaumul ba'ts, sebelum hari berbangkit. Sedangkan orang yang paling lemah, orang yang tidak bijak adalah orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu mempengaruhi dirinya, mempengaruhi akalnya, mempengaruhi pikirannya. Nah, karena itu para mufassir menafsirkan wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad adalah muhasabah, mengadakan perhitungan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Adakan hari perhitungan. Memang yaumul hisab nanti. Yaumul hisab itu adalah sesudah yaumul ba'ts, sesudah hari berbangkit. Kita semua pada hari kiamat sudah pada mati, yang hidup mati, yang sudah mati, semuanya dibangkitkan. Dan setelah yaumul ba'ts harus berbangkit, ada yaumul hisab, hari perhitungan, menghisab, menghitung kembali apa yang telah dia lakukan di dunia, apa yang telah dia laksanakan selama dia diberi kesempatan untuk hidup di dunia. Itulah yang disebut dengan yaumul hisab, yang akhirnya orang akan masuk surga atau masuk neraka. Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba adakan perhitungan terhadap dirimu sebelum datang hari perhitungan itu. Itulah yang selalu kita sebut dengan muhasabah. Mencoba melihat, kalau dia ditahukan dengan tahun Masehi tahun ini, selama 2020 yang lalu, apa yang telah kita lakukan? Dan untuk itu, hasil dari perhitungan itu tentu kita akan action, akan melakukan sesuatu kegiatan yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita pada tahun 2020. Saudara-saudara jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa aspek yang bisa kita lihat dalam muhasabah ini. Pertama, dari segi aspek akidah, keyakinan kita kepada Tuhan. Selama masa pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini,
bagaimana akidah kita kepada Tuhan? Bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan? Apakah kita berubah? Apakah kita larut dengan cobaan virus corona itu? Ada di antara kita yang memang percaya betul bahwa hanya usaha manusia lah yang bisa menentang, yang bisa melawan virus corona. Lupa bahwa sesuatu itu juga adalah merupakan pada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu keyakinan kepada Allah tidak boleh bergeser. Lebih-lebih lagi di akhir tahun 2020 ini kita dihadapkan kembali dengan permasalahan hubungan antar agama. Adanya di antara kita yang merasa demi toleransi harus bersama-sama berada dalam gereja, harus bersama-sama lagu-lagu, malah ada yang mencampurkan Al-Quran berbahasa Arab dengan Injil yang dialihkan ke dalam bahasa Arab. Saudara-saudara, ini akidah, itu keyakinan kita. Dan karena itu pula ada orang yang ingin toleransi harus mengucapkan salam berbagai agama. Padahal salam itu adalah ibadah. Bagi umat Islam mengucapkan Assalamualaikum wajib dijawab oleh umat Islam lainnya. Mengucapkannya sunat tapi menjawabnya wajib. Nah, karena itu kalau kita juga mengucapkan salam orang lain, salam agama lain yang kita sendiri tidak sepaham dengan itu, maka hadis mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia berarti berada dalam kelompok kaum itu. Itu aspek akidah. Sedangkan apabila akidah kita tidak baik, saudara-saudaraku sekalian, amal ibadah yang kita lakukan tidak ada artinya. Haba'an mansura. Tidak sia-sia dia perbuatan itu. Kalau akidah kita lemah, kalau sempat tercatat kita sebagai orang musyrik, kalaupun syirik sughra, syirik kecil yang berkelamaan, itu membuat segala amal-amal upaya yang kita lakukan akan tidak berhasil. Tidak ada artinya. Yang kedua, aspek ibadah kita lihat dalam bulan-bulan, mulai dari bulan Maret sampai akhir tahun, sampai sekarang ini, kita juga beribadah, ada terganggu. Di masjid, saling segan, saling takut, dekat-mendekat, apalagi protokol kesehatan mengatakan kita harus jaga jarak. Tapi kadang-kadang kita melihat saudara-saudara kalian, akibat daripada itu, ibadah juga mungkin terganggu. Ibadah mungkin terasa ada gangguan, apalagi ada petunjuk daripada Satgas supaya kamu sholat Jumat lebih bagus di rumah daripada bergabung dengan masyarakat lain yang kemungkinan OTG dan tetapi terpapar COVID-19. Nah, saudara-saudara sekalian, ini juga kita evaluasi, introspeksi diri kita. Ibadah, apakah juga gara-gara itu kita sehingga menjauh daripada masjid dengan alasan COVID-19, tidak lagi sholat Jumat, tidak lagi sholat maghrib, tidak lagi sholat subuh, tidak lagi sholat berjamaah di masjid dengan alasan COVID-19 itu. Saudara-saudara sekalian, karena itu ibadah jangan sampai kita tinggalkan. Karena memang hidup kita di dunia ini, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kamu tidak menciptakan wahai jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, karena itulah aspek ibadah ini juga harus kita lihat sehingga betul-betul kata Rasul tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lalu, mungkin sudah akan meleset. Tapi kita selalu berharap tahun ini, tahun depan ini, tahun 21 ini, tahun 42 Hijriah ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah aspek ma'isyah, aspek kehidupan, saudara sekalian. Kehidupan kita juga tahun 2020 ini mengalami berbagai kesulitan. Banyak orang yang PHK, banyak orang yang kesulitan pekerjaan, tidak
punya pencarian yang memadai untuk memenuhi keluarganya. Sehingga kesulitan-kesulitan itulah yang membuat masyarakat juga menemui kebingungan. Apalagi ada di antara masyarakat yang merasa dialah yang paling miskin. Atau ada bantuan sosial yang datang dari pemerintah diberikan kepada orang-orang yang tidak miskin. Berbagai masalah yang kita hadapi itu adalah juga semua introspeksi diri. Dan karena itu bagi orang-orang yang kaya, bagi orang-orang yang mampu, akan gentleman saudara, kalau pada satu ketika Anda didaftar menjadi orang miskin, Anda mengatakan, mudah-mudahan saya tidak termasuk golongan orang miskin. Tetapi kadang-kadang apapun yang datang bagian orang miskin pun diambil oleh orang-orang yang kaya. Saudara-saudara sekalian, karena itulah salah satu nanti yang dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat adalah mengenai harta. Dari mana kita peroleh dan mana kita gunakan. Bagi orang-orang yang punya kemampuan di masa 2020 ini juga tentu diminta untuk partisipasinya membagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan, mereka-mereka yang amat memerlukan. Berita yang kita dengar, yang kita lihat di televisi, seorang ibu di Nias membunuh anaknya karena kesulitan ekonomi. Saudara-saudara sekalian, memang kadal faqru ayyakuna kufra, kata Rasulullah. Hampir saja kemiskinan itu membuat orang kufur, membuat orang engkar, gelap mata. Nah karena itu bagi kita yang sedikit diberikan Allah rezeki yang lebih banyak, berilah, bagilah kepada mereka-mereka, apalagi mereka yang sudah datang ke rumah, yang sudah mendatangi rumah kita karena mereka yakin bahwa kita orang yang bisa membantu, berilah sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, dari aspek sosial hubungan sesama manusia, kita juga lakukan muhasabah terhadap hubungan kita dengan manusia. Saudara-saudara, saya ingatkan kita kembali kepada apa yang sudah pernah kita dengar hadis Rasulullah SAW tentang muflis. Muflis adalah orang yang pailit, orang yang bangkrut. Itu artinya pada saat ditanya oleh Rasulullah, para sahabat, apakah kamu mengerti apa yang dimaksud dengan muflis? Sahabat mengatakan, orang yang dagangannya bangkrut, orang yang hartanya habis, orang yang tidak bisa menutupi utang-utangnya, orang yang karena kelalaian atau memang sudah takdirnya dia jatuh dari usaha yang dia buat. Rasulullah mengatakan tidak. Muflis, bangkrut yang dimaksud adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat. Pada yaumul hisab, dia datang dengan amal sholatnya, amal sunat sholat sunatnya, amal puasa sunatnya, malah amal-amal zakat, sedekah dan wakaf. Dia bergembira dan senang dengan pahala yang bertumpuk-tumpuk di hadapannya. Tetapi pada waktu yang sama pada hari Sabtu itu berdatangan masyarakat. Ya Allah, selama dia di dunia, dia telah menyakiti hatiku sehingga aku merasa tidak enak berhadapan denganmu ya Allah. Karena aku dihina, diremehkan, dilecehkan. Padahal kalaupun saya tidak punya apa-apa, itu juga merupakan takdirmu ya Allah. Karena itu aku menuntut di hari keadilan ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam riwayat itu memberikanlah pahala-pahala yang diperoleh. Demikian juga orang yang mengatakan dulu ada utang, sedikit memang utang, tetapi terus tidak dibayarnya. Dibayarlah pada waktu itu. Ada juga jiran tetangga yang mengatakan dia tidak peduli, ya Allah. Padahal Rasul kami sudah mengatakan, jangan sampai ada orang yang tidak tertidur karena kelaparan, padahal ia tahu dan nyenyak tidur di samping jirannya yang tidak kelaparan itu. Karena itu ya Allah, dia adalah orang yang tidak memenuhi hadis Rasulmu memuliakan jiran tetangga. Diambil lagi pahalanya beribu-ribu, beratus-ratus. Banyak orang yang datang antri sehingga habislah pahala tadi.
pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Habis masih ada orang yang datang menuntut. Ya Allah, saya juga pernah dikhianatinya. Pada saat dia dulu menjadi pemimpin, dia hianat, tidak adil, tidak melaksanakan hukum, baik hukum dunia maupun apalagi hukum akhirat. Dia telah merugikan hidup dan kehidupan saya. Tidak ada lagi pahala yang diberikan, kata Rasul. Sehingga dosa orang yang datang itulah yang ditimpakan kepadanya. Pahala yang banyak tadi berganti dengan dosa-dosa. Saudaraku, karena itu mari tahun ini, hari ini, kita awali tahun 2021 ini dengan satu keyakinan, ingin merubah, ingin menaikkan amal-amal kita, ingin memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, ingin menyempurnakan amal ibadah kita, sehingga yang pasti akan datang kematian itu juga harus kita hadapi, kita lebih siap menghadapinya. Manakala action yang kita lakukan berhasil daripada muhasabah, introspeksi diri kita pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita tetap, ayat ini tadi 2 kali Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah, 2 kali diingatkan oleh Allah. Kita hari ini menjadi orang yang bertakwa karena Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita amalkan. Barakallahu. Malam menyambut tahun baru 2021 di Masjid Al-Anwar juga dilaksanakan muhasabah yang diikuti sekecamatan Medan Tembung. Mau kau turunin kau dibakar api neraka. Rupanya uminya salah sama gini. Dompetnya nggak kena. Hati-hati. Ya. Jadi harus sampai matakan. Ya, lewat. Lebih kan. Kemudian digosok tuh jarinya. Karena ada saran di kaki tadi. Supaya kaki jangan pegang-pegang, nggak tukang kebas-kebas. Paham? Nggak cepat kalau seandainya kaki kalian punya asam lambung, itu di titik bawah ini titik asam lambung, makanya digosok-gosok di kakinya. Insya Allah siap kalian berwudu mau kentut. Iya, betul kan? Yang sedang dia mau sholat yang mau kentut, ada setan. Allahu Akbar. Ada kan? Ada kan? Ada kan? Yang sedangnya bukan di sini, udah di ujung. Udah di ujung. Jadi setan yang kerja. Buang banyak tangan, ulangan sholat. Wudu lagi belakang. Kenapa? Wudunya salah. Kalau wudunya benar, baru mau berwudu ini. Ini ada penyakit ini. Di dalam perutnya ada penyakit, ada jin, ada setan, ada sebagainya. Waktu dia berwudu, baru sapu tangan, udah betul. Berarti benar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sapu Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Berarti ada penyakit jin. Ulang lagi. Jangan sayang-sayang kalau udah mau tamat. Udah mau selesai. Kok kan jangan sakitnya waktu sholat. Allahu Akbar. Sayang, bagus batalkan aja dulu. Ambil wudunya, betul wudunya baru sholat. Nanti masuk sholat makruh kan nggak salah. Terlambat kan nggak salah. Kan bisa masuk. Nggak ada salah. Ada aturan syariat. Paham? Jadi sekali lagi betulkan. Kalau udah betul wudu, betullah sholat. Kalau salah wudunya, salahlah sholat. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa membersihkan diri, menjaga diri. Bagi kalian yang terutama dengan materi kita yang judulnya birrul walidain, kebaikan kepada kedua, bersihkan akhlak kalian. Ini tahun 2020 di penghujung 2020 masuk ke 2021.
Siapkan diri kalian harus menjadi seorang anak yang soleh dan soleh dengan materi nggak banyak tauhid kepada Allah kuatkan. Sholatnya jangan tidak, ya, benarkan wudunya, benarkan tata cara sholat. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا Semuanya tutup mata. Semuanya tutup mata. Perhatikan, bayangkan ayah dan ibu. Dalam istighfar, lihat wajah ayah dan ibu. Engkau waktu dulu kecil, di pengungsi. Pikirannya dilindunginya. Kau makan di sulaminya. Banyak remaja masjid yang terharu dan meneteskan air mata ketika Ustadz Afan Sihite mengungkap betapa besarnya pengorbanan orang tua mereka terhadap mereka. Mereka tidak mengharap balasan dari anak-anaknya yang sudah besar, namun rupanya anak-anak yang ikut muhasabah ini merasa tersentuh hatinya terhadap bagaimana perlakuan mereka terhadap orang tua selama ini. Lihat dengan kejaman matamu. Kau pukuli dia ketika kau minta sesuatu. Kau marahi dia ketika kau minta sesuatu. Apa yang dilakukannya? Dia diam. Hanya memperhatikan kamu. Memperhatikan apa yang kamu lakukan. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Ampunkan ya Allah. Aku tidak bisa membalas kebaikan mereka. Aku tidak bisa membalas apa yang diberikannya. Air susunya sudah menjadi tulang dan daging dan tubuh. Ya Allah.
Hanya doa yang bisa diberikan kepada mereka ya Rabb. Jaga mereka ya Allah. Ya Allah, ayah ibuku sudah tiada. Aku tidak bisa berbuat baik lagi kepadanya. Ampunkan dosanya ya Allah. Lapangkan kubur sinar kuburnya dengan sinar sumber. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Dosaku kepada kedua orang tuaku ya Allah. Dosaku kepadamu ya Rabb. Ya Allah, tuntun aku. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجدنا ولجداتنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن مرادنا وأحسن أخلاقنا وخلوق نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطنا ولدا عالما صالحا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Sepakat gak kamu bahwasanya Nabi Muhammad namanya yang paling banyak disebutkan di dunia? Sepakat. Apa alasannya? Buktinya apa? Yang di sebelahnya, sepakat gak kamu bahwasanya Nabi Muhammad namanya lebih banyak disebut daripada Atta Halilintar? Sepakat. Apa buktinya? Enggak tahu. Sebelahnya apa? Tidur atau mikir. Sepakat gak kamu nama baginda besar Muhammad Rasulullah nama yang paling banyak disebutkan di dunia? Sepakat. Apa
buktinya? Iya, kata namanya menjadi mulia, menjadi alasan, menjadi bukti bahwa nama dia memang disebut selalu. Apa bukti? Dengan sekalian beserta panitia dan para orang tua kami sekalian. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Penciptaan jin manusia itu untuk beribadah. Dan menjadi koridor contoh ibadahnya adalah baginda besar Muhammad Rasulullah SAW. Maka dalam konsep ibadah, apa-apa yang kita punya itu harus jadi nilai ibadah. Apa-apa yang kita miliki itu harus jadi nilai ibadah. Apa? Kita garis. Antum punya mata, itu jadi harus ibadah. Antum punya telinga, itu harus jadi ibadah. Bukan berzina. Antum punya hidung, itu juga harus jadi ibadah. Segala sesuatu yang kita punya dalam nikmat Allah itu harus menjadi ibadah. Kalau saya tidak kufur iman. Sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang usianya 15 tahun ada? 15 tahun angkat tangan. 16 atau usianya berapa? Berapa? 15. 16 apa berapa usianya? 17 19 16 itu 16 sebelahnya berapa? Yang 17 ada? Ya Bu, 17 ada. Maka ada sosok sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, usianya 16-17 tahun. Dia orang kaya raya dari orang kafir Quraisy, emaknya keturunan bangsawan, tapi tidak pernah minta sama emaknya. Apa dia kerja buat usul buat anak-anak? Begitu masuk Islam dia menjadi pemanah yang unggul, pemanah yang hebat. Dikisahkan ada sebuah perang namanya perang Uhud. Rasulullah SAW susun strategi. Apa kata Rasulullah? Hai para pemanah, ke tempat kau di atas bukit Uhud. Kutinggalkan dua pesan. Yang pertama, kalian para pemanah jangan turun walaupun kalian lihat kaki di bawah sudah menang dan dapatkan al-ghanimah. Apa itu ghanimah? Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Siapa yang menang harta tinggal untuk kita yang menang. Yang kalah lari cuci. Kata Rasulullah, kalau kalian tengok kami di bawah sudah dapatkan ghanimah, jangan kau turun. Yang kedua, walaupun kalian di atas melihat kami di bawah ini sudah mati, bahkan dimakan oleh burung pemakan makan, jangan kalian turun. Maka perang umat Islam berdiri, megang senjatanya, ada yang duduk di atas kudanya, ada yang berdiri di bawah sambil panahnya, ada yang megang pedangnya, ada yang coba melempar tombaknya. Mereka melawan kafir Quraisy. Maka ketika itu dalam sekejap, dalam seketika umat Islam berhasil menang. Saking hebatnya umat Islam, orang kafir Quraisy lari cicing, para wanita mereka menarik bajunya sampai terlihat betis paha mereka. Ketakutan. Lari ketakutan. Maka saat itu para pemanah di atas bukit melihat ke bawah. Apa yang mereka lihat? Umat Islam, kawan-kawan udah dapatkan ghanimah, udah harta rampasan perang. Turun mereka. Turun dari atas ke bawah. Begitu mereka turun ke bawah, sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang usianya 15 tahun ada? 15 tahun angkat tangan. 16 atau usianya berapa? Berapa? 15 16 apa berapa usianya? 17 19 16 16 sebelahnya berapa? Yang 17 ada? Ya Bu, 17 ada. Maka ada sosok sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, usianya 16-17 tahun.
Dia orang kaya raya dari orang kafir Quraisy, emaknya keturunan bangsawan, tapi tidak pernah minta sama emaknya. Apa dia kerja buat usul buat anak-anak? Begitu masuk Islam dia menjadi pemanah yang unggul, pemanah yang hebat. Dikisahkan ada sebuah perang namanya perang Uhud. Rasulullah SAW menyusun strategi. Susun strategi. Apa kata Rasulullah? Hai para pemenang, ke tempat kau di atas bukit Uhud. Kutinggalkan dua pesan. Yang pertama, kalian para pemanah jangan turun walaupun kalian lihat kaki di bawah sudah menang dan dapatkan al-ghanimah. Apa itu ghanimah? Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Siapa yang menang harta tinggal untuk kita yang menang. Yang kalah lari cici. Nah, kata Rasulullah, kalau kalian tengok kami di bawah sudah dapatkan ghanimah, jangan kau turun. Yang kedua, walaupun kalian di atas melihat kami di bawah ini sudah mati, bahkan dimakan oleh burung pemakan makan, jangan kalian turun. Maka perang umat Islam berdiri, megang senjatanya, ada yang duduk di atas kudanya, ada yang berdiri di bawah sambil panahnya, ada yang megang pedangnya, ada yang coba melempar tombaknya. Mereka melawan kafir Quraisy. Maka ketika itu dalam sekejap, dalam seketika umat Islam berhasil menang. Saking hebatnya umat Islam, orang kafir Quraisy lari cicing, para wanita mereka menari bajunya sampai terlihat betis paha mereka. Ketakutan. Lari ketakutan. Maka saat itu para pemanah di atas bukit melihat ke bawah. Apa yang mereka lihat? Umat Islam, kawan-kawan udah dapatkan ghanimah, udah berarti rampasan perang. Turun mereka. Turun dari atas ke bawah. Begitu mereka turun ke bawah, اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Pembacaan puisi oleh santriwati kita dari Ma'had Tahfiz Al-Quran Sunnah. Ila ukhtina syarat tafaddali mashkura. Tafadhali. Sari. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan nama saya Sarawati Sanjung. Saya kelas 1 Al-Baqarah Yayasan Tahfiz Al-Quran As-Sunnah. Saya ingin menyampaikan sebuah puisi yang berjudul tentang ibu. Ibu. Tidak terasa sekarang anakmu sudah menginjak dewasa. Semakin diriku dewasa, semakin aku mengerti arti dari semua pengorbananmu selama ini. Namun sayang, semakin dewasa diriku dipeluk. Ketika itu diriku ditimang. Ketika itu diriku ditidurkan hingga tenggelam. Ibu, aku sangat merindukanmu. Aku rindu dengan pelukan hangatmu. Aku rindu dengan kasih sayangmu. Dan aku rindu dengan senyuman manismu.
kedatanganku menjadi hanya sebebanmu. Mungkin hanya kata maaf yang bisa kuberikan kepadamu untuk menutupi semua kesalahan-kesalahanku dulu. Dan ucapkan terima kasih banyak kepadamu, Ibu. Dan semoga semua pengorbananku selama ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Kausar, asal Aceh dari Lesmawe, kelas 1 MTS Al-Barokah, Yayasan Pesantren Hafiz Al-Quran As-Sudaniyah Medan, akan membawakan puisi yang berjudul Ayah Engkau Segalanya Bagiku. Ayah, beribu kata telah kau ucapkan, beribu cinta telah kau berikan, beribu kasih telah kau sungguhkan hanya untuk aku, anakmu. Ayah, berbanyaklah kita baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kita untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah.